Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku yang sudah support YouTube channel ini makin maju dan makin berkembang pastinya. Terima kasih banyak saya ucapkan ya bosku buat bos-bosku, karena bos-bosku semua dukungannya YouTube channel ini masih tetap eksis dan masih bisa berjaya ya bosku di per-YouTuban. Oke, jadi untuk bos-bosku semua yang di grup WhatsApp, selamat saya ucapkan, dimana laga kemarin di sini kita masih bisa amankan satu build kita ya bosku, itu di jam awal, dan satu build yang saya pakai dari prediksi kita yang YouTube. Di sini kita tumbang di laganya Spanyol ya bosku, di Spanyol 2. Oke, di La Liga Spanyol 2 di sini saya rasa laga ini sudah disetting sedemikian rupa ya bosku. Di laga Eibar yang saya paling kecewakan ya bosku, di sini Eibar harusnya yang sudah bertengger di peringkat pertama, yang sudah dipastikan bakalan lolos ke La Liga ya bosku, di sini dia malah turun kasta atau tetap bakalan bermain di Liga Spanyol 2 ya bosku. Di sini Eibar yang berada di peringkat 3 ya bosku, jangan disayangkan banget. Oke, di sini Eibar tidak mampu memenangkan laga saat bertanding dengan Al Coron ya bosku. Kalau misalnya sini Eibar hanya dengan hasil imbang, harusnya itu dia bisa lolos ke La Liga Spanyol ya bosku, tapi di sini Eibar malah blunder di laga kemarin itu dengan kekalahan 1-0 ya bosku. Jadi dia berada di peringkat 3 ya bosku di standing klasemen di La Liga Spanyol 2. Jadi sangat sayangkan untuk laga kemarin kita ini, kita kacau di laganya Spanyol ya bosku. Tapi di grup WhatsApp kita masih bisa profit ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau join atau mau merapat di grup WhatsApp kami, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah terangkan di kolom komentar. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, jadi buat bos-bosku yang di YouTube ataupun di grup WhatsApp, mohon bersabar dulu ya bosku, karena di sini saya juga agak bingung ya bosku mencari laga apa yang saya bahas ya bosku, karena sedikit banget ada liga ya bosku, dan saya lihat juga dari pasaran atau code yang baru diberikan itu hanya 2 kotak ya bosku. Jadi di sini saya masih pilah-pilah ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kalau code-nya sudah sudah rangkum, nanti saya akan coba untuk kasih atau mereview lagi prediksi yang saya berikan ya bosku. Jadi bersabar dulu, karena di sini oddnya masih belum merangkum juga semua ya bosku. Oke, di sini saya tidak terlalu banyak untuk menginformasikan ya bosku. Nanti bos-bosku bisa kunjungi grup WhatsApp kami, pasti bos-bosku dapat prediksi update dari saya ya bosku. Oke, di sini saya bakalan lanjut aja, bakalan bahas laga kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini laga kemarin malam saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti build-nya saya tampilkan aja di awal video. Oke, di laga nanti malam ini ya bosku, di sini saya juga ambil dari liga-liga cacing di Eropa ya bosku. Oke, mudah-mudahan liga-liga cacing ini kita bisa lebih profit ya bosku, dan mudah-mudahan saya bisa baca pasaran yang dikasih ya bosku, dan bisa mengamankan build-build kita untuk laga nanti malam. Oke, di sini saya juga berusaha buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku. Jadi
mohon bersabar dulu. Oke. Jadi untuk laga nanti malam ini ya bosku, saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan, dan di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laga Norway ya bosku. Di sini tuan rumah Brann yang menjamu Midtjylland untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, dua klub ini yang lagi bertengger di puncak klasemen ya bosku. Oke, dua klub ini yang lagi bersaing untuk merebutkan posisi pertama ya bosku di awal musim. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari segi performa, saya rasa dua klub ini cukup seimbang ya bosku performanya. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal ini masih terbuka lebar kalau kita lihat dari produktivitas dua klub ini ya bosku. Kalau juga kita lihat dari laga 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini kita bisa bilang bagus ya bosku performanya, dan dilihat dari laga head to head memang laga ini kebanyakan laga itu dengan hasil under goal ya bosku. Tapi untuk laga nanti malam saya rasa agak sedikit beda ya bosku, karena kalau juga kita lihat dari pasaran handicap dan over under ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, saya rasa sini Midtjylland bisa menahan imbang Brann untuk laga nanti malam ya bosku. Walaupun sini Brann bisa menangkan laga, saya rasa tidak lebih dari 1 gol untuk laga nanti malam. Oke, karena Midtjylland ini juga cukup bagus di bosku performanya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bosku bisa pegang Midtjylland di nahan 1/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke. Jika ada feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa skip ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya masih ada lanjutan dari Liga Norway. Di sini tuan rumah KF Holso, oke, berhadapan dengan Skeid untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga masing-masing dua klub ini ya bosku. Oke, dimana dua klub ini tuan rumah Holso ini lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Kita bisa lihat sendiri dari 3 laga terakhir ini dia mampu memenangkan laga ya bosku. Dan kalau kita bandingkan dengan performanya Skeid ini, Skeid yang lagi berada di performa yang kurang stabil atau lagi pasang surut performanya, kita bisa lihat dari standing klasemen ya bosku. Dilihat dari standing klasemen, Skeid ini yang masih bergulat di zona degradasi atau di peringkat bawah ya bosku di standing klasemen sementara kalau kita bandingkan dengan tuan rumah yang berada di peringkat 8. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ya bosku, bosku bisa pegang tuan rumah di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Saya rasa tuan rumah Holso ini bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya ada lanjutan dari Liga Norway ya bosku. Dimana sini tuan rumah Raufoss berhadapan dengan Asane ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara dia bosku dua klub ini yang lagi berada di peringkat 10 ya bosku. Asane yang berada di peringkat 10 dan Raufoss yang berada di peringkat 13. Jadi kalau kita lihat performa dua klub ini ya bosku, kita bisa bilang kedua klub ini performanya cukup seimbang. Di sini saya lihat dari laga head to head ya bosku. Oke, di laga head to head dua klub ini sama-sama mengantongi 2 kali kemenangan, dan di laga terakhir itu dengan hasil imbang dengan skor 1-1 ya bosku. Oke, dan maka dari sini saya bisa menyimpulkan kalau dua klub ini performanya seimbang walaupun agak sedikit perbedaan standingnya agak sedikit jauh ya bosku. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari awal musim di sini masih wajar ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, Asane yang bermain di saya rasa bakalan tidak tumbang kalau bermain di kandangnya Raufoss untuk laga nanti malam ya bosku. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang ini masih terbuka lebar kalau menurut saya. Oke. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari laga keseluruhan ya bosku, oke, di 5 laga terakhir dua klub ini juga berada di performa yang kita bisa bilang cukup bagus dari dilihat dari produktivitas golnya ya bosku.
Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Asane di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 2 3/4 untuk laga nanti malam. Oke, perkiraan skor dari saya ini bisa 2-2 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ada di Liga Swedia Superettan. Mana sini tuan rumah Uteskin 10 di sini berhadapan dengan Skopje AIK ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, dua klub ini kita bisa bilang lagi bersaing ya bosku untuk di standing klasemen sementara di Liga Swedia. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh dua klub ini yang lagi performanya kurang stabil ya bosku di awal musim, dan juga kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head di sini Uteskin 10 ini kita bisa bilang lebih diunggulkan ya bosku. Itu dia mampu mengantongi 2 laga kemenangan dan 2 laga dengan hasil imbang, dan 1 laga itu dengan kemenangan Skopje di tahun 2020 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, dan setelah saya analisa kekuatan dua klub ini dan dibandingkan dengan pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini saya lebih menyarankan bos-bosku bermain di babak pertama ya bosku, jangan di full time. Oke, jangan di full time. Oke, di sini saya menyarankan bos-bosku untuk pegang tuan rumah Uteskin 10 di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1 di babak pertama. Ingat bos-bosku, bermain di babak pertama, pegang tuan rumah Uteskin 10 di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 1 di babak pertama. Oke. Next kita lanjut ke prediksi kita yang terakhir ya bosku. Di sini saya ada di Afrika ya bosku. Afrika Champions League ya bosku. Ini memasuki babak semifinal ya bosku. Oke. Mana sini tuan rumah Al Ahly bakalan menjamu Wydad untuk laga nanti malam ya bosku. Wydad ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, di mana dua klub ini ya bosku, kalau kita lihat dari laga head to head di sini kita bisa bilang performanya juga cukup seimbang ya bosku. Tapi kalau kita lihat performanya Al Ahly di 2 laga terakhir itu di tahun 2020 itu mampu menyapu bersih 2 kali kemenangan itu dengan skor 2-0 atau 3-1 ya bosku, selisih 2 gol. Oke. Tidak menutup kemungkinan untuk laga ini bakalan terjadi ajang balas dendam bagi Made yang bermain di tandang untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku, emang dari pasaran handicap di sini Made bakalan tidak tumbang ya bosku. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi babak tambahan kalau menurut feeling saya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Wydad ini di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 2 untuk laga nanti malam. Kalau kita juga lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, saya rasa ini Wydad ini tidak bakalan tumbang ya bosku. Oke, itu menurut analisa saya bosku. Kembali ke bos-bosku sendiri ya bosku. Oke, jika ada smart feeling bisa digas, jika kurang bisa di skip. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan dan kita lanjut ke build parlay kita ya bosku. Di build parlay pertama ya bosku, bos-bosku bisa pakai Uteskin 10 di over 1 di babak pertama ya bosku. Uteskin over 1 di babak pertama, dan Mondeland di nahan 1,5. Oke. Dan bisa pegang Asane di nahan 3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Dan di build parlay 2 bos-bosku bisa pakai Wydad di laga netral 0-0, Uteskin 10 di over 1 di babak pertama, dan Mondeland
dinahan 1,5. KF pump also di oper 2 3/4 dan asane dinahan 3/4. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk Bill Parley, dan untuk single bed boom bos-bosku bisa pakai laga nanti malam. Asane dinahan 3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika Dasman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.